warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arun, kelas 11 MIPA 1. Asal sekolah SMA Negeri 1 Bungkus Selatan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang dinamika peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional sangat penting bagi suatu negara. Karena dengan menjalin kerjasama, maka negara-negara tersebut akan saling memberikan dukungan nilai positif. Hubungan internasional adalah hubungan yang terjalin antara satu atau lebih negara dalam mengupayakan hal-hal tertentu dan saling menguntungkan untuk seluruh pihak. Terkait hubungan internasional akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan suatu negara, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan ekonomi. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan jalur perdagangan penting. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengunjungi Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Ataskan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara tidak bisa berdiri tanpa adanya dukungan dan bantuan negara lain, baik dari bidang pendidikan, pertahanan, keamanan, kesehatan, pangan, bahkan kemerdekaan. Hubungan antar negara harus tercipta secara baik agar dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama dan prosesnya memberikan dukungan positif bagi negara-negara yang bersangkutan. Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang, yaitu bidang publik dan bidang privat. Bidang publik yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, dan kejahatan internasional. Bidang privat, yaitu meliputi ekonomi, ilmu pengetahuan, dan turisme. Dalam menjalankan hubungan internasional dipengaruhi karena faktor-faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup, baik melalui kudeta dan intervensi negara lain. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi atau perkumpulan yang melewati batas-batas negara dan akan menjadi subjek hukum internasional. Organisasi internasional tidak hanya beranggotakan negara-negara, namun dapat berdiri dari badan usaha, badan hukum, atau perseorangan yang keanggotaannya melewati batas-batas negara, sehingga menjadi organisasi atau perkumpulan antara beberapa negara yang memiliki tujuan bersama. Berikut ini organisasi internasional yang menjadi salah satu bukti upaya Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa 24 Oktober 1945, San Francisco, Australia. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950 dengan suara penuh dari para negara anggota. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tercatat menjadi keanggotaan beberapa lembaga di bawah hubungan PBB, di antaranya Dewan Ekonomi dan Sosial, Organisasi Buruh Internasional, maupun Organisasi Pangan dan Pertanian. Pada bidang lain, Indonesia terlibat dari pasukan PBB, yakni dengan mengirimkan pasukan Garuda dalam mengembangkan misi perdamaian PBB di berbagai negara berkonflik. Indonesia juga tercatat menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia
pertama dari 47 negara anggota PBB lainnya. Pada tahun 2006 selanjutnya terpilih kembali pada periode 2007 sampai 2010. Peran Indonesia dalam ASEAN. 8 Agustus 1967 Bangkok. ASEAN adalah organisasi atau negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan semua negara anggota. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. GNB artinya pihak yang netral atau tidak memihak kepada negara maupun khusus Indonesia, memberikan pengautan sesuai konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari video saya, terima kasih atas keterangan Anda mengikuti video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.